Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berkumpul lagi dengan tema terbaru dari kami tentang bulan Ramadan. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini. Terima kasih. Mari kita langsung masuk pada tema kita kali ini tentang bulan Ramadan yang bertepatan dengan pandemi yang lagi marak saat ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya bagaimana sikap kita terhadap datangnya bulan Ramadan bersama dengan pandemi tahun ini. Ya, alhamdulillah kita bahas bersama-sama tentang pandemi saat ini di saat bersamaan dengan Ramadan kali ini. Sungguh sudah banyak di luar sana ya yang mempublikasikan tentang pandemi, yaitu yang paling berperan adalah kita mengikuti anjuran pemerintah, yaitu di mana kita harus diam di rumah, tidak banyak pergerakan, alias kalau memang sangat penting baru kita keluar. Yang lebih baik lagi adalah lebih sering cuci tangan. Itu sudah sangat banyak sekali disosialisasikan di mana-mana, bahkan kita sendiri sebagai channel YouTube juga ngikut mensosialisasikan anjuran dari pemerintah tersebut. Tapi di saat ini kan memang sangat-sangat kompleks dengan agama, karena di saat agama kita mendapatkan waktu yang tepat untuk banyak ibadah, justru malah kita disuruh di rumah. Banyak sekali perdebatan-perdebatan, ada yang tidak takut ke masjid, ada yang harus mengharuskan ibadah. Ya, semuanya itu memang benar. Ada yang bingung juga, ada yang bingung, ragu, takut, semuanya khawatir dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti begini saja, seperti sebelum Ramadan ini datang sendiri, itu sudah banyak sekali jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari ya, 2 atau 3 hari sebelum Ramadan itu kan banyak orang berdatangan ke makam ibunya, kakeknya, bibinya, dan orang-orang kesayangannya untuk nyekar ataupun ziarah. Sesungguhnya kan agama tidak melarang ataupun sangat menganjurkan, tidak. Itu hanyalah sebuah tradisi, sebetulnya sebuah tradisi yang harusnya kita juga bisa maklum atas pandemi saat ini. Contohnya, apa sih tujuannya ke makam? Itu adalah mengingat kematian. Yang kedua, berkasih sayang kepada saudara atau sanak kadang kita yang sudah meninggal dan mendoakannya. Tetapi apakah doa yang dari situ itu lantas bisa sampai pada Allah? Itu belum tentu juga. Yang bisa sampai kepada Allah hanyalah satu, yaitu apa? Sifat ikhlas. Sifat ikhlas itulah yang harus dijalani saat ini sampai kapanpun. Boleh kita datang ke makam di saat tidak ada pandemi, tetapi pada saat ada pandemi lebih baik ya kita mengikhlaskan diri, berdoa dimanapun doa itu akan sampai, karena sudah banyak firman-firman Allah di Al-Quran bahwa doa itu tidak harus dari makam ataupun masjid ataupun musola. Sedang yang lebih lanjut adalah mengenai puasa itu sendiri. Sungguh puasa itu adalah sangat-sangat diistimewakan Allah Ta'ala atau Tuhan kita, yaitu apa? Ibadah yang tidak ada yang lebih mengerti daripada Allah. Orang itu ibadah, tapi nilainya apa kita tahu, dapat atau tidaknya, dapat atau penuh atau tidaknya pahala yang kita dapat itu hanya Allah, urusan Allah. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain.
Tetapi di sini yang mau kita bahaskan, kita bicarakan adalah mengenai hakikat puasa itu sendiri. Hakikat puasa. Iya, hakikat puasa itu sendiri kan memang meredam nafsu, emosional, egoisme. Dan salah satu sifat egoisme adalah tidak menuruti anjuran pemerintah. Jadi benar-benar kita harus ikhlas di rumah. Keluar pun kalau memang sangat berkebutuhan diperbolehkan. Tapi kalau semacam tarawih, tadarus itu kan sudah dianjurkan para ulama untuk tadarus di rumah, bisa tarawih di rumah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan sebaik-baiknya sholat sunnah itu yang dilakukan di rumah. Itu sebelum salah satu khalifah itu pernah sholat tarawih itu dilaksanakan di rumah. Gitu. Jadi dan setelah salah satu imam besar sahabat Nabi itu sendiri baru mengadakan supaya apa, lebih ukhuwah Islamiyahnya lebih kental. Kan berarti nggak harus ke masjid atau musola ya? Iya kan, agama ini kan ada tolerir juga, bahwasanya di saat pandemi yang seperti ini Rasul pun menganjurkan di saat hujan lebat sekalipun tidak dianjurkan ke masjid ataupun sholat tarawih. Kadang kan orang-orang kan di luar kan tidak apa itu itu memang lomba-lomba untuk pahala. Pahala itu kan hanya di sisi Allah ya yang tahu. Jadi apakah kalau kita ke masjid itu pasti dapat pahala? Apakah kualitas iman kita itu bertambah atau puasa kita itu lebih sempurna dengan kita ke masjid? Mungkin kita condong ke ikhlas tadi. Nah, apapun yang dilakukan dengan ikhlas, entah itu di masjid, di rumah, di perjalanan, itu insya Allah sama di hadapan Tuhan, itu sama. Mohon ikhlaskan dirimu ya. Ikhlaskan. Untuk ibadah apapun. Untuk ibadah dengan cara apapun, dengan mengikuti anjuran dari pemerintah. Ya. Ikhlaskan ego. Insya Allah. Saya baru sadar bahwa pada saat kita tidak melakukan anjuran pemerintah untuk stay at home, Iya. ternyata di situ adalah ego. Kita punya ego yang Tinggi. Iya. Dan Seperti itu. satu inti dari syariat, kata para ulama yang telah membuat fikih, telah membuat kitab-kitab tauhid, bahwa inti syariat itu sendiri adalah kemaslahatan. Bagaimana kita mencapai kemaslahatan apabila kita menelurkan penyakit-penyakit di saat penyakit ini lagi diobati oleh pemerintah, lagi dicegah oleh pemerintah, dan tidak akan berhenti jikalau kita bersikukuh untuk pergi ke masjid hanya gara-gara satu perorangan ingin dapat pahala. jadi mungkin pada saat ini kita merubah mindset kita, Iya. atau cara berpikir kita, Iya. cara pandang kita mungkin bisa melakukan beribadah menurut cara keagamaan, menurut Iya. cara syar'i, menurut Iya. cara yang sudah ada. Tapi ada baiknya pada saat ini kita memandang tentang sudut, bukan sudut keagamaan tapi sudut kemanusiaan. Pada saat kita masuk ke sudut kemanusiaan, mungkin kita akan berpikir lebih luas, bukan Iya. di satu lingkup. Tapi memang Aturan. seperti ini, saudaraku, bahwasanya adanya agama itu karena kemanusiaan. Bagaimana sifat manusia waktu jahiliyah ketika itu, saling egonya sendiri yang ditampilkan menjadi apa? Menjadi diadakannya oleh Allah sebuah konsep, yaitu agama. Nah, jadi benar-benar agama itu yang memang kemaslahatan itu sendiri, bukan egoisme, bukan kedirian di mana kita mencari berlomba-lomba. Dan agama itu sendiri juga disahkan oleh pemerintah juga. Iya. Dari umarok, Ulama ke dari umaroknya. ulama ke umarok. Nah, jadi benar-benar ada, apa ya, keyakinan, 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 keyakinan,
tiga tradisi yang harus kita ikuti adalah yang pertama adalah Umarah sebagai pemimpin atau khalifah waktu itu di zaman Islam atau khalifah. Yang kedua adalah ulama atau kumpulan para alim-alim, dan yang ketiganya adalah sosial atau kumpulan masyarakat kita yang mencari kebaikan. Jadi benar-benar kalau ini saat ini ibadah kita hanya untuk memperbesar masalah, jadi ya bukan pahala yang kita dapat, melainkan cara orang Jawa itu bendu. Nah, caranya bendu. Karena keikhlasan tidak muncul lagi, rasa kasih sayang tidak ada lagi. Bahkan kalau kita merasa kuat, jangan kita sendiri yang kita pikirkan, ibu kita yang sakit-sakitan juga harus kita pikirkan. Oh, betul sekali. Dan satu hal lagi, ibadah itu tidak melulu dari sana. Bahkan satu ibadah yang wajib dalam hukum Islam itu kan haji ya. Tahun ini bisa ditiadakan. Nah, Ibadah haji yang itu ada di rukun Islam. Salah satu rukun Islam ya. Tanpa itu kurang sempurna. Kurang sempurna. Tetapi pastinya kalau dikupas lagi tentang haji, banyak sekali hakikat makna yang lebih mendalam. Masuk Jumatan itu setengah wajib, diwajibkan bagi seorang laki-laki, wajib kalau tidak ada undur. Itu pun di kota-kota besar dunia, bukan di Indonesia saja, itu ditiadakan, diganti hari duhur atau diganti sholat duhur di rumah kita sendiri. Dan satu, rumah kita itu adalah surga kita, jadi perbanyaklah ibadah di rumah, perbanyak baca Qur'annya di rumah, tadarusnya juga di rumah. Ya sudah cocok dengan aturan pemerintah juga ya, tidak melenceng kemana-mana ya. Iya. Nah itu kurang lebihnya, mungkin bisa ditambahkan. Yang paling ujung ini mungkin kayaknya mau ngomong. Enggak, zaman saya itu Apa mau minum? Iya. Terima kasih. Silakan. Mantap. Iya. Enggak, saya itu baru ngeh masalah peraturan pemerintah itu juga berkaitan dengan agama dan Sosial. batiniah seseorang. Iya. Masalah keikhlasan. Bahkan kita itu sering ego yang muncul soal sholat atau ibadah ke masjid atau ke musola hanya untuk biar mendapat pahala yang banyak. Iya. Bukan karena Allah ya. Bukan. Ibadahnya karena pahala ya. Ya, saya yang melakukan ya cuman biar dapat pahala. Salah ya saya. Ya. Bukan salah. Kurang paham. Kurang paham ya. Kurang paham. Dan Dan itu salah satu sekat tersendiri yang sangat halus, mensekat bahwasanya Tuhan seolah-olah ada di sana sendirian. Gitu. ada di masjid. Nah, Jadi kalau mungkin ke masjid Ya, kurang gitu loh. mungkin beda ya pemahaman kita mensikapi pandemi ini. Ibadah karena pahala dengan ibadah karena Allah. Mungkin beda sekali. Ya beda, saya baru ngeh kali ini tentang penjelasan dari Sejati Channel ini sendiri bahwa ternyata kita itu ego kita itu beribadah masih tinggi sekali. iya. Setelah mendapat pencerahan ini ternyata yang keluar ego-ego saja. Kita tidak mematuhi pemerintah, wong kita itu selalu bergumam bahwa Ada yang punya alasan mungkin supaya kalau ada di masjid kan dapat pahala yang banyak. 27 pahala derajat ini jamaah. Iya. Tapi apakah kita sendiri di rumah tidak bisa jamaah dengan keluarga kecil kita? Kan bisa juga toh. Oh, iya. Kita seorang imam, istri kita makmumnya, anak-anak kita juga makmumnya. Justru ini malah lebih bagus mempererat ya, hubungan melaksanakan kita di rumah. sendiri. Belum pernah toh sebelum ada wabah ini terjadi. Iya. Nah, contohnya itu. Iya, saya
pengen ketawanya ya itu bodohnya saya. Silakan tertawa. Gimana Mas yang sebelah sini? Iya, udah paham ya. Alhamdulillah. Jadi cukup itu mungkin bisa paham semuanya ya dengan anjuran pemerintah yang saat ini digembar-gemborkan di TV, di media-media sosial, di semuanya. Kita harus juga saling bantu. Para dokter kasihan sudah mau habis. Iya. Banyak yang wafat untuk berjuang di dalam kehidupan menyelamatkan banyak Manusia. rakyat di dunia ini, masyarakat di dunia ini, penduduk di dunia ini sudah banyak yang kembali ke rahmatullah. Maka janganlah menambah lagi beban pemerintah, beban para dokter, beban para TNI yang saat ini lagi mensiasati bagaimana pencegahan itu bisa tercegah, bisa terhentikan. Jangan kita menambah karena hanya ingin dapat pahala sendiri, yang lain ikut sengsara. Iya. Oke, cukup kita kembalikan waktunya. Ya, terima kasih sekali untuk penjelasannya tentang Ramadan, pandemi yang lagi marak kali ini. Para sahabat semua, semoga apa yang sudah dijelaskan panjang lebar dalam percakapan kami kali ini bisa menambah kita untuk ikhlas menuruti anjuran pemerintah. Pada teman-teman atau semua rakyat yang dianjurkan untuk tidak mudik, mari kita doakan keluarga-keluarga kita, atau mungkin kita yang di rumah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang tidak bisa mudik. Kemudian para umat-umat Islam yang ingin selalu berziarah, kita juga bisa mendoakan dari rumah. Satu yang pasti, jika kita ikhlas mendoakan saudara-saudara kita yang jauh, maka yang harus kita pegang, meskipun doa kita entah sampai kapan diterima Allah atau dikabulkan oleh Allah, tapi satu yang pasti, doa kita tidak akan tertukar. Kami mewakili tim Syekh Jati Channel, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita tahun ini bisa terlaksana sampai sebulan penuh dan mencapai hikmah hingga mampu merubah perilaku kita jadi lebih ikhlas beribadah. Ya. Marhaban ya Ramadan 1441 Hijriah.